Cabe-cabean sama oknum ya kan, ya coba bisa. Ya sekarang kan pertanyaan mendasarnya paling banyak banget pertanyaan. Kok bisa sih partai Islam? Kok bisa sih partai politik yang ngaku Islam nggak ngaca? Kok nggak muhasabah, nggak mikir? Kok bisa sih nggak dipecat ini orang ini? Bapak tua bangka ini, kok bisa sih Bapak tua bangka ini dilantik? Kok bisa sih tua bangka ini lolos dari caleg, daftar caleg? Kok bisa sih? Kok bisa sih kepilih? Kok bisa sih dilantik? Kok Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, saudara. Sabtu 21 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Di mana otak? Udah dilantik. Gimana kalau udah dilantik begini, bawa-bawa nama Al-Quran lagi disumpah di atas Al-Quran, tapi kejadiannya nggak sesuai nih orang nih. Ntar dibilang PKS lu baper. Ya udah oknum aja, oknum ya, oknum. Oknum apa sih? Ini udah tua bangka, udah tua, tapi kok sukanya cabe-cabean, gimana sih? Apalagi ngusung partai Islam, gimana sih? Ini kuliah gratis ya. Harusnya partai Islam tuh begini, kita ulas saudara. Hebat memang Indonesia. Banyak para elit-elit yang punya peran, yang di atas sono elit-elitnya, ya kan? Makin sulit memahami kita, akal sehat kita kayaknya dibikin rusak kayaknya, ya kan? Mau partai sekuler, mau partai yang ngaku Islam, partai kedoknya agama, apa sih? Apa sih? Ampun dah, ampun. Makin dekat aja nih negara mau hancur, ya kan? Baik dari dalam maupun dari luar. Baik dari dalam oleh sistem yang bobrok maupun dari luar, megatrust, ya kan? Tapi nggak gitu juga. Coba deh, ya kan, coba ditanya dulu yang aslinya. Bener gak nih, bocah ini, ya kan, yang notabene bocil, ya kan, itu dicabe-cabean sama oknum, ya kan, ya coba bisa. Ya sekarang kan pertanyaan mendasarnya paling banyak banget pertanyaan. Kok bisa sih partai Islam? Kok bisa sih partai politik yang ngaku Islam nggak ngaca? Kok nggak muhasabah, nggak mikir? Kok bisa sih nggak dipecat ini orang ini? Bapak tua bangka ini, kok bisa sih Bapak tua bangka ini dilantik? Kok bisa sih tua bangka ini lolos dari caleg, daftar caleg? Kok bisa sih? Kok bisa sih kepilih? Kok bisa sih dilantik? Kok bisa sih disumpah di Al-Quran? Kenapa sih kok bisa sih? Kan banyak pertanyaan jadinya. Heboh di Semarang, saudara. Dari fifa.co.id. Oknum partai yang kedok agama, ya kan? Nggak semua partai itu Islam itu, ya kan, kedok agama. Ada juga partai Islam yang bagus, ya kan, yang keren, ada. Heboh kader yang katanya diduga partai Islam, ini cabe-cabean. Bisa juga dilantik, kok bisa? Apakah PKS kebobolan? Aduh. Nah dalam hal ini tentulah kita langsung dari kata Pak Aher langsung ya. Jadi bukan dari buzzer, bukan dari manapun. Pak Aher sendiri yang bilang nih, klarifikasinya beliau. Nah kan ada cerita seorang kader menjadi tersangka, gimana ya kan? Menjadi anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat. Bahkan pada 17 September dia dilantik menjadi anggota DPRD. Pada kasus cabe-cabean kepada bocil, ya kan, sejak tahun 2023 sudah diproses polisi sampai ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pelaksana harian PKS, ya kan, PLH, presiden PKS, ya kan, presiden partai ya, bukan presiden Indonesia. Kalau presiden Indonesia ya lebih buruk mungkin, lebih jelek mungkin, ya kan, kepemimpinannya, gaya-gayanya, ya kan. Emang sih pribadinya bagus, tapi kan dengan mengedarkan, menyetujui PP aborsi legal, ya kan, berarti kan artinya diduga kuat. Lebih sadis daripada ini, ya kan, oknum yang cabe-cabean ini. Karena ini pakai aturan yang diduga kuat, ya kan, melegalkan perzinahan. Nauzubillah min dzalik. Nah, Aher mengatakan pihaknya akan mengambil 2 langkah. Nah, kader PKS yang dilantik jadi anggota DPRD Singkawang ini, yang notabene cabe-cabean ini, nggak tega ngomongnya. Kasihan tuh korbannya. Udah cabe-cabean aja lah. Langkah pertama adalah langkah internal. Ya, langkah internal, selesain secepatnya. Kita akan menyelesaikan secara internal, kata Pak Aher. Ujar dari Pak Aher, tegas Pak Aher. Langkah kedua ya cuman yang bersangkutan lah, DPRD yang tahu lah, yang dilantik itu. Hanya Allah yang tahu lah. Yang jelas kita di sini nggak ngebahas dia itu bugono begini cabe-cabean, nggak bahas, nggak penting. Jadi urusan pribadi dia. Yang kita bahas gimana sih, kok bisa sih banyak gerakan partai yang kedok agama, ngaku Islam, tapi gerakannya nggak menggigit gitu, nggak greget gitu. Kenapa sih bisa? Ini pernah dikaji oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab At-Takatul. Itu sangat jelas itu. Sangat jelas, sangat rinci, sangat detail. Rupanya hal-hal yang menyebabkan gerakan-gerakan Islam itu gagal, itu banyak hal.
Bukan karena kelakuan oknum orangnya doang, anggota partainya doang, tapi juga karena banyak hal. Fikrohnya, nggak ngerti torikohnya, nggak ngerti keterkaitan antara fikroh dan torikoh, dan ikatan partai juga bukan ikatan akidah Islam, tapi ikatan kepentingan. Banyak hal yang menyebabkan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar itu di kolom komentar. Sekalian dah tuh ya, dari kota mana aja. Kali aja ada orang di sekitar Singkawang ya kan, Kalimantan ya kan, yang notabene ada diduga oknum ya kan, ustadz, ya ustadz, oknum kiai, ya oknum kiai, yang melakukan cabe-cabean kepada bocil, ya. Yang jelas umat Islam butuh partai Islam sejati, bukan partai Islam yang ada di dalam sistem demokrasi, itu yang jelas. Karena 3 penjelasan tadi menjasar tentang bagaimana faktor-faktor penyebab kegagalan, ya kan? Fikrohnya kabur, ya kan? Fikroh itu konsepnya kabur, nggak bagus, nggak bisa dipegang, ya kan? Torikohnya juga jalan, menerapkan konsep itu kabur, ya kan? Torikohnya pakainya malah Yunani kuno. Harusnya torikohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendirikan negara. Nah itulah torikoh Nabawiyah. Makanya kan khilafah yang tegak itu di akhir zaman, khilafah ala minhajun nubuwah, bukan khilafah ala demokratiyah, bukan. Nah, pertama faktor-faktor gagal itu dari sisi bentuk organisasi. Kedua, cara pembentukan partai politiknya yang kurang mengefek, mengkristal, ya kan? Ketiga, tahapan kerjanya. Sebab kegagalan fikroh, torikoh, fikroh konsep, torikohnya jalan, ya kan, jalan menerapkan konsep, ya kan, tidak didasarkan pada fikroh dan torikoh yang jelas. Misalnya banyak gerakan sekarang berdiri hanya respon aja, hanya ingin menampung suara umat Islam doang, sesaat doang, hanya sebentar efeknya. Misalnya gerakan-gerakan tadi yang mengatasnamakan dakwah, itu pasti ujungnya mengalami kegagalan. Sebab gerakan ini tidak bertumpu pada fikroh konsep Islam, mabda Islam dan torikoh yang sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah gerakan Islam, siapapun dia, sudah semestinya bertumbuh hanya pada mabda Islam. Menjunjung tinggi li ila kalimatillah, menjunjung tinggi Islam. Jadi Islam mengatur partai, Islam mengatur anggota partai. Yang paling keren lagi, yang paling global lagi, Islam mengatur seluruh negara yang ada di dunia. Bukan negara mengatur Islam, bukan partai ngatur Islam. Bukan sistem yang ngatur Islam, sistem demokrasi yang sekarang ngatur Islam, bukan. Tapi Islam harus dijadiin sebagai asas, itu yang pertama. Terserahlah mau itu apalah namanya, nasionalis kah, mau Pancasila, mau apa, setelah yang jelas Islam mengatur itu semua. Karena Islam itu tinggi gitu kan. Lalu tegaklah semacam negara yang berdasarkan syariat Islam. Islam mengatur negara, nah itu esensinya. Nah selain tidak jelas, fikrohnya nggak jelas, akibat pencemaran, cuci otak sekuler, cuci otak liberal, manfaat atau tidak, maslahat atau tidak, untung atau rugi. Termasuk adanya racun-racun sekuler, racun-racun patriotisme, racun-racun HAM, demokrasi, racun-racun segala macam. Udahlah, jadilah babak belur. Apalagi partai yang dibangun berdasarkan emosi, karena kepentingan, makin hancur udah. Nah, torikoh itu adalah jalan. Jalan itu semacam kayak panduan. Panduan itu kayak semacam kita ini lewat jalan tol, lewat jalan tikus, nah, gitu kan. Torikoh, jalan yang dilalui oleh Nabi SAW ketika mendirikan negara. Karena Nabi adalah kepala negara. Nah, torikoh yang tidak jelas dapat dilihat bagi banyak hal-hal organisasi. Seperti organisasi akhlak, organisasi sosial, organisasi dan lain sebagainya macamnya yang tidak berlandaskan Islam, hanya berlandaskan kepentingan semata. Apalagi khusus akhlak. Organisasi akhlak menunjukkan fenomena ketidakjelasan jalan, ketidakjelasan torikoh. Yang mengedepankan akhlak untuk memperbaiki masyarakat dengan jalan akhlak individu masyarakat, ini sama sekali tidak benar dan salah. Kenapa salah? Sebab jalan memperbaiki akhlak individu tidak sama dengan jalan memperbaiki masyarakat. Beda. Kalau individu satu, masyarakat seluruh, gitu kan. Beda. Namun memperbaiki masyarakat bukanlah dengan memperbaiki individunya, melainkan dengan memperbaiki pemikirannya, perasaannya, aturannya yang ada di dalam masyarakat. Otomatis masyarakat semuanya berubah, dan itu semua biiznillah, atas izin Allah. Nah, gerakan-gerakan yang sudah ada sebelumnya semua gagal. FIS menegakkan Islam katanya di Aljazair, pakainya torikohnya demokrasi, gagal. Ikhwanul Muslimin pakai torikohnya demokrasi, gagal. Karena demokrasi udah disampaikan, kalau nggak salah saudara pernah dengar Ustadz Budi Asari, demokrasi itu adalah jalannya Yahudi, torikohnya Yahudi gitu kan. Bukan torikohnya umat Islam, bukan sama sekali mengantarkan kebangkitan pada umat Islam. Nah, itu torikoh. Nah, ikatan juga sama. Ikatan akidah itu penting, mengikat partai, mengikat kelompok. Jadi nggak ada bicara setelah ini, wah ada kadernya yang melakukan cabe-cabean, ada kadernya yang main judi online, ada kadernya yang begini dan lain sebagainya macam, nggak ada cerita.
Kalau partai Islam itu sudah diikat dengan ikatan akidah, maka standarisasi cara berpikir seluruh anggotanya adalah ahkamul khamsah. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. 5 ini. Nggak ada lagi yang lain. Nggak ada lagi, wah ini cukong yang paling besar kasih duit. Kita harus bela dia. Siap mati bela cukong. Kagak ada siap mati bela cukong. Siap mati bela Jokowi, berani mati. Kagak ada. Mati hanya untuk bela Islam. Nah itulah sedikit gambaran jelas bagaimana partai Islam yang sebenarnya, yang hakiki. Nah itulah yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir. Nah Hizbut Tahrir dicabut BHP-nya. Yang notabene fikroh dan torikoh yang tadi sudah dipaparkan. Bukan merasa paling benar. Tapi inilah jalan satu-satunya. Jalan yang tanpa adanya demokrasi. Jalan dakwah tanpa kekerasan. Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Yang terpenting, mau dibubarkan atau enggak, tetap panjang umur perubahan. FPI mau dibubarkan atau enggak, tetap panjang umur perjuangan. Dibubarkan atau enggak, itu masalah persoalan ridho manusia. Itu persoalan makhluk. Dan kita nggak bisa tunduk kepada makhluk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.